Ini manfaat lain drone yang jarang orang mengetahuinya. Drone atau sistem pesawat tanpa awak sekarang sudah dapat digunakan untuk inspeksi dan pengawasan dari udara. Drone juga mampu memberikan prediksi informasi cuaca lebih akurat daripada metode konvensional, dan kemampuan itu bisa menjadi penyelamat ketika kondisi cuaca buruk. Drone mampu memainkan peran integral dalam meramalkan dan menyampaikan informasi akurat kepada peneliti dan masyarakat. Satelit cuaca pertama diluncurkan pada tahun 1960 dan disebut USTIROS-1. Sejak itu, selama bertahun-tahun, banyak satelit telah diluncurkan guna menyampaikan citra satelit, data sensor, dan lainnya ke stasiun berbasis darat dan pesawat pengumpulan data berawak. Pada tahun 1991 pesawat tak berawak pertama dikembangkan oleh NASA. Pesawat tak berawak Perseus menjadi drone cuaca pertama dan dirancang untuk terbang 18.288 meter, mengumpulkan data mengenai penipisan ozon dan cuaca. Drone dipasang dengan berbagai sensor, lalu diterbangkan dan sensor dijatuhkan untuk mengumpulkan data. Sensor ini juga disebut drop sondes yang dirancang dengan parasut kecil. Sensor mengumpulkan data-data ketika proses saat jatuh. Drone digunakan untuk menjatuhkan sensor ke cuaca yang memungkinkan badan meteorologi untuk mengumpulkan data misalnya suhu, kelembaban, kecepatan angin, tekanan, dan arah angin. Drone menjadi alternatif terbaik dan paling efisien untuk metodologi pengumpulan data dalam hal perkiraan cuaca. 1. Winglong 10 Meteorological Observer masuk kategori drone High Altitude Long Endurance. Winglong 10 sudah dikenal sejak diperkenalkan ke publik pada Dubai Air Show 2017. Drone bermesin jet dengan bobot 3,2 ton ini telah menjadi arsenal drone bersenjata Angkatan Udara Cina dengan kemampuan membawa payload 200 kg. Winglong 10 atau Yilong 10 yang salah satunya didapuk untuk tugas non-militer, yakni sebagai drone pengamat kondisi cuaca. Winglong 10 dioperasikan untuk PRC Meteorological Department atau semacam BMKG di Indonesia. Di tangan PRC Meteorological, payload Winglong 10 diganti dengan instalasi mm Waveflick Cloud Radar, di mana penugasan Winglong 10 akan ditekankan pada Marine Meteorological Observation, khususnya untuk mendeteksi pembentukan awan badai typhoon. Winglong 10 varian BMKG ini mengadopsi dua mesin turbofan AF50E, tersedia dua versi mesin yakni tunggal dan ganda. Winglong 10 menggunakan mesin turbojet yang punya daya dorong 1000 kg. Winglong 10 dapat terbang sampai ketinggian 15.000 meter dengan endurance selama 20 jam. Kecepatan jelajah drone ini mencapai 620 km per jam. 2. NASA Global Hawk. Antara tahun 2010 dan 2017 drone ini melayani Direktorat Misi Sains NASA, Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional atau NOAA, dan Departemen Energi dalam melakukan penelitian observasi bumi. Drone Global Hawk membuktikan dirinya sebagai aset untuk penelitian badai yang dilakukan di atas lautan Atlantik dan Pasifik. Armada NASA Global Hawk NASA dikelola di bawah Direktorat Misi Penelitian Aeronautical. Pusat Penelitian Penerbangan Armstrong NASA mengoperasikan dua pesawat tak berawak Northrop Grumman Global Hawk untuk misi jangka panjang. Diakuisisi dari Angkatan Udara Amerika Serikat. Drone Global Hawk mampu beroperasi secara mandiri dan menjalankan rencana penerbangan. Fitur unik lainnya dari drone ini yaitu mampu terbang menjalankan misi pemantauan hingga 24 jam di mana mereka melakukan perjalanan sekitar 8.500 mil laut. Meskipun otonom, penerbangan dapat diatur dan sistem dipantau melalui satelit dan jalur komunikasi menggunakan stasiun kontrol darat. Badan pesawat Global Hawk sepanjang 13 meter memiliki lebar sayap lebih dari 35 meter, tinggi 4,5 meter dan berat lepas landas kotor 13 ton termasuk kemampuan muatan 680 kg. Drone menggunakan mesin turbofan Rolls-Royce AE307 tunggal dengan konstruksi bodi dari composite fiberglass. 3. Sail drone. Drone ini mampu berlayar ke tempat-tempat yang sulit dijangkau serta dapat melakukan perjalanan puluhan ribu mil laut dan berada di laut hingga 12 bulan. Sail drone yang menggunakan tenaga angin dan matahari. Karena angin membuat kapal bergerak, dan semua perangkat di kapal seperti sistem navigasi, sensor bisa diisi ulang dengan tenaga sinar matahari berkat panel surya yang terintegrasi pada lambung dan layar kapal.
Sail Drone Surveyor merupakan versi terbesar dengan panjang 22 meter, dengan tinggi sayap 18 meter, dan lebar 4 meter. Peralatan sonar baru memungkinkan pemetaan dasar laut pada kedalaman 7.000 meter. Drone ini mampu mengumpulkan data sirkulasi arus, efek pasang surut pada iklim, perambatan gelombang tsunami, geologi bawah laut hingga eksplorasi sumber daya laut. Dengan berbagai sensor bawaan, ia dapat menerima data seperti suhu udara dan air, kelembaban, tekanan dan tingkat radiasi matahari, kandungan oksigen, serta kecepatan dan arah angin, tinggi dan frekuensi gelombang. Kemudian menggunakan algoritma bawaan, drone akan menganalisis informasi yang diterima. Sistem mampu mengirimkan sinyal secara real-time tentang kemungkinan bencana alam, tentang munculnya angin kencang dan ombak, bahaya tsunami atau tentang tanda-tanda pertama kecelakaan, misalnya tumpahan minyak. Drone juga dapat melakukan tugas yang sangat spesifik yang akan berguna untuk industri perikanan, mengirim data tentang pergerakan mamalia, mengukur tingkat CO2, atau menghitung jumlah ikan di sudut tertentu lautan. Sekian ulasan drone yang dimanfaatkan untuk kepentingan pengumpulan data cuaca. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat supaya kita bisa terus menjelajah langit dunia. Sebelum kita berpisah, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapat video-video terbaru dari kami. Terima kasih.